Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kerja kelompok kami dengan judul Solusi Model SIR menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4. Anggota dari kelompok 2 terdiri dari saya, Rizky Purnama Wulandari, dan rekan-rekan saya, Nor Aina, Rizkia Maulina, Ismi Nidayah, Gabriel Henok Wultom, dan Sherin Amelia Putri. Untuk pembahasan yang akan disampaikan terdiri atas 5 poin, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Matematika merupakan ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Kemudian, model matematika merupakan hasil representasi matematika yang menjelaskan mengenai sistem-sistem fisik atau masalah pada kehidupan dalam pernyataan matematik, sehingga diperoleh pemahaman dari masalah tersebut menjadi lebih tepat. Salah satu permasalahan di kehidupan nyata yaitu mengenai epidemi dari suatu penyakit yang tidak menimbulkan kematian dan individu yang terinfeksi akan mempunyai kekebalan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, masalah epidemi ini dapat dimodelkan ke dalam bentuk matematis. Model SIR merupakan model matematika yang menggambarkan dinamika penyebaran penyakit menular. Pada model ini, populasi dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama susceptible atau rentan, yang kedua infeksi, yang ketiga recover atau sembuh. Selanjutnya, metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah ini yaitu metode numerik. Metode numerik ini merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan diferensial dengan menggunakan bantuan komputer sebagai alat hitungnya. Salah satu metode numerik yang digunakan untuk mendekati nilai eksak dari permasalahan persamaan diferensial adalah metode Runge-Kutta. Sehingga dalam penelitian ini, model yang digunakan merupakan model epidemic SIR dengan menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4 untuk menentukan solusi numeriknya. Tinjauan pustaka yang pertama ada model SIR, model matematika yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik fenomena yang dimodelkannya, dapat secara kualitatif dan kuantitatif. Salah satu model matematika yang banyak diterapkan dan yang digunakan pada tulisan ini adalah model epidemiologi SIR. Model SIR diperkenalkan oleh W. Aukenmark dan A. G. McCordick pada tahun 1927. Pada model SIR diasumsikan populasi terbagi menjadi 3 subpopulasi, yaitu populasi rentan terinfeksi yang disimbolkan dengan S atau susceptible, populasi terinfeksi yang disimbolkan dengan I atau infected, dan populasi yang telah sembuh dari terinfeksi yang disimbolkan dengan R atau recover. Model SIR dapat digambarkan melalui diagram kompartemen sebagai berikut yang tertera pada layar. Model SIR pada diagram yang dapat dinyatakan pada sistem persamaan diferensial non-linear sebagai berikut yang dapat kita lihat pada layar. Untuk penjelasan variabel-variabelnya, kita juga dapat melihat keterangannya pada layar. Metode Runge-Kutta adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari solusi numerik dari persamaan diferensial biasa dengan masalah nilai awal. Metode Runge-Kutta memiliki variasi sesuai ordenya. Metode Runge-Kutta ini dikenal sebagai metode numerik yang paling stabil di antara metode-metode numerik yang lainnya, yaitu seperti metode Euler dan metode Hund. Adapun metode Runge-Kutta yang digunakan pada artikel adalah metode Runge-Kutta Orde 4.
di mana bentuk umum dari persamaan metode Runge-Kutta nomor orde 4 beserta keterangannya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, metode penelitian. Pada tulisan ini akan menentukan solusi numerik dari model SIR dalam suatu persamaan diferensial biasa dengan masalah nilai awal. Untuk menentukan solusi dari model tersebut, yaitu dengan menggunakan metode numerik. Metode numerik yang digunakan pada tulisan ini adalah metode Runge-Kutta orde 4. Untuk menentukan solusi dari model pada tulisan ini ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan berapa banyak iterasi N dan batas waktu T. Yang kedua, menentukan banyak langkah H dengan cara membagi waktu T dengan banyak iterasi N, yaitu H sama dengan T dibagi N. Yang ketiga, menyelesaikan solusi pendekatan model SIR dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Lalu hasil yang diperoleh pada iterasi pertama tadi digunakan untuk mencari iterasi kedua. Demikian juga untuk mencari iterasi selanjutnya sampai ke iterasi ke N. Untuk di hasil pembahasan, di sini kita akan melakukan simulasi untuk model dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde 4 tadi. Tentu saja untuk melakukan simulasi ini kita memerlukan nilai-nilai, baik itu untuk nilai awalnya ataupun nilai parameternya. Untuk nilai awal di sini kami mengasumsikannya, sedangkan untuk nilai parameternya mengambil dari sebuah tulisan. Untuk nilai awal S, I, dan L bisa dilihat di sini, dan untuk nilai parameternya dapat dilihat juga. Dan untuk T-nya itu dari 0 sampai 100, dan dimisalkan banyak langkah atau step size-nya itu adalah 0,1, sehingga untuk pada iterasi pertama atau pada saat T sama dengan T0, itu diperoleh, bisa dilihat di sini untuk nilai KS1, KI1, KS1, sampai dengan KS4 dan KI4, KI4. Nilai-nilai ini nanti akan disubstitusi ke bentuk atau persamaan untuk Runge-Kutta orde 4. Untuk persamaan bentuk Runge-Kutta orde 4 ini dapat dilihat di sini. Yang hasil substitusi tadi itu kita hitung dan diperoleh untuk solusi pendekatan untuk iterasi pertama atau pada saat T sama dengan T0. Bisa dilihat di sini untuk S, I, dan L-nya. Kami juga melakukan simulasi untuk model SIR ini dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Dan hasil yang diperoleh itu dapat dilihat pada grafik untuk solusi model epidemiologi SIR. Untuk populasi S atau orang yang rentan itu dapat dilihat di grafik itu adalah garis biru yang berwarna biru. Sedangkan populasi orang yang terinfeksi atau I itu adalah garis yang berwarna coklat, dan untuk populasi orang yang sembuh atau L itu yang berwarna kuning. Pada grafik atau pada gambar ini kita diperlihatkan hasil dari simulasi tadi yang menggunakan MATLAB. Pada awalnya populasi S itu berjumlah 639, kemudian menurun selaras atau setara dengan meningkatnya populasi dari orang yang terinfeksi atau I. Sedangkan untuk populasi I atau orang yang terinfeksi itu dia awalnya 247 orang. Lambat laun dia terus meningkat dan puncaknya itu pada saat jumlah populasi orang yang rentan atau S itu telah habis atau sama dengan 0. Dan yang terakhir ini ada jumlah populasi L atau orang yang sembuh. Itu dia kan awalnya 114, lalu terus meningkat seiring dari individu yang terinfeksi atau dari populasi I yang sembuh. Metode Runge-Kutta orde 4 merupakan metode yang digunakan untuk menentukan solusi model SIR. Model SIR yang dibahas adalah model SIR umum dan belum dimodifikasi. Berdasarkan solusi model SIR yang diperoleh, ditunjukkan bahwa populasi orang yang rentan terhadap penyakit menurun seiring waktu.
Selanjutnya, populasi orang yang terinfeksi mengalami peningkatan atau kenaikan hingga sewaktu-waktu tertentu dan kemudian menurun seiring dengan waktu. Dan populasi orang yang sembuh dari penyakit secara perlahan naik drastis atau terjadinya perpindahan dari populasi orang yang terinfeksi. Sedikit saran, penyelesaian solusi ini juga bisa menggunakan model matematika yang lain. Contohnya model SHARE untuk menentukan solusi pendekatannya. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pemaparan materi kali ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.